Halo Sobat Trader, selamat datang kembali di Didimax Forex Insight, tempat di mana kita akan membahas peluang terbaik di pasar forex dan juga kita akan kupas tuntas berita ekonomi yang akan rilis di minggu ini serta strategi apa aja yang bisa dimanfaatkan oleh para sobat trader di luar sana. Dan tentunya di sini Rahayu nggak sendirian, Rahayu bareng trader profesional dari Didimax yaitu Miss Firda. Halo. Gimana Miss, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga sehat selalu juga ya Miss, supaya tradingnya lancar dan full cuan. Oke, langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya Miss. ISM Manufacturing PMI Amerika Serikat naik ke 49. Nah, apakah data ini sinyal positif untuk USD Miss? Untuk data ini masih menunjukkan sektor manufaktur masih kontraksi ya, karena masih berada di bawah 50, yang artinya pemulihan masih belum maksimal. Dan kalau pemulihannya ini lambat, ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed ini ikut melemah juga. Dan trader bisa monitor apakah PMI ini berhasil naik ke 50, maksudnya di atas 50 pada rilis berikutnya, karena ini bisa jadi pemicu bullish untuk USD gitu. Oke, langsung aja ke pertanyaan kedua. GDP Australia naik ke 0,7% ya Miss. Nah, apa sih dampaknya buat AUD Miss? Nah untuk pertumbuhan ekonomi yang baik ini bisa bikin pasar RBA-nya tetap hawkish ya. Dan dengan ekonomi yang kuat ini, suku bunga lebih mungkin dipertahankan tinggi. AUD berpotensi menguat karena investor suka ekonomi yang masih ekspansif. Oke, next question ya Miss. CPI Swiss juga turun di minus 0,2%. Nah, apakah CAF juga melemah Miss? Nah untuk inflasi ini yang makin turun menunjukkan resiko ekonominya melemah ya. Dan ini membuat SNB bisa lebih dovish dan tidak terburu-buru menaikkan bunganya. Dan trader bisa waspada terhadap potensi pelemahan CHF, terutama saat data global mendukung risk on market. Oke, next question ya Miss. Nah, kenapa sih pasar bisa kaget padahal ini cuma data ADP Miss? Nah karena angka ini jauh lebih di bawah ekspektasi 42K, ini mengindikasikan pasar tenaga kerja AS ini mulai kehilangan tenaga ya. Dan kalau pasar tenaganya kerja goyah, Fed mungkin mempercepat kebijakan dovishnya. Dan trader bisa memantau reaksi dolar terutama menjelang rilis NFI-nya gitu. Oke, siap Miss. Oke, next question ya Miss. ISM Service PMI masih di atas 50 juga ya Miss. Nah, kok dolar gak langsung naik nih? Nah walaupun masih ekspansi gitu ya, penurunannya dari 52,4 ke 52,0 ini menunjukkan aktivitas jasa mulai melambat ya. Dan perlambatan ini bikin pasar ragu karena ekonomi AS bisa bertahan kuat lebih lama. Dan trader perlu memperhatikan apakah sentimen ekonomi AS ini tetap stabil sebelum ambil posisi yang agresif. Oke, next question ya Miss. Klaim pengangguran juga naik nih. Kenapa market USD jadi sensitif? Nah, untuk kenaikan klaim ini menunjukkan meningkatnya jumlah orang yang kehilangan pekerjaan. Dan ini jadi potensi pelemahan ekonominya juga. Jika terus naik, Fed makin punya alasan longgarkan kebijakan moneternya. Dan trader bisa cari peluang pada USD yang cenderung melemah ketika pasar tenaga kerja yang memburuk. Oke, next question ya Miss. Lapangan kerja di Kanada turun di minus 7,6. Nah, ini buruk banget apa gimana nih Miss? Ya, betul banget ya. Karena sebelumnya plus 66,6K ini jadi perubahan, menunjukkan tekanan ekonominya muncul kembali. Dan ini bisa membuat BOC menahan diri dari pengetatan kebijakannya. Dan trader bisa mempertahankan volatilitas CAD terutama terhadap USD gitu. Oke, last question ya Miss. Sentimen konsumen Amerika Serikat juga naik ya Miss. Nah, kenapa sih data ini penting banget buat forex Miss? Nah, penting banget ya, karena sentimennya ini naik dari 51,0 menandakan masyarakat masih percaya ekonomi akan baik-baik saja jika tidak naik ya. Dan kekhawatiran resesi ini meningkat gitu. Optimisme konsumen bisa mendukung belanja dan pertumbuhan ekonomi AS. Dan USD bisa mendapatkan sentimen positif selama kepercayaan konsumennya ini tetap kuat gitu. Nah, itu dia Forex Insight yang bisa kita sampaikan hari ini. Terus pantau harga dan manfaatkan peluangnya. Sampai jumpa di Forex Insight selanjutnya. Saya Rahayu, Saya Firda. salam profit dan happy cuan. See you.